Jangan teriak sembarangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Zhang Mingyue, bantu kirim barang pink. Sayang. Indah. Benar kan? Zihan. Penyesalan terbesarku adalah tak menemukan istriku, Zhang Mingyue. Bantu aku temukan dia. Berikan seluruh hidupku. Liang Men. Dosa padanya. Fata, mau kau berikan Liang Men pada kakak ipar yang tak kita kenal? Lalu Xiao Tian, apakah dia anakmu di luar nikah? Kakak ipar mau terima. Dengarkan aku. Jika kau berani pergi hari ini, jangan pernah kembali. Pergilah dengan wanita di luar sana. Mingyue, aku katakan sekali lagi, tidak ada wanita lain. Aku kerja untuk kalian. Kalau aku tidak kerja, dari mana uang makan kalian? Jika berani tinggalkan pintu ini hari ini, kau tolak kami berdua. Mulai hari ini. Kami dan Liang Seng tak punya hubungan apa-apa. Tentu saja. Mingyue. Bidan, hai Bidan. Putra dan putri. Beruntung punya putra. Putraku, hai. Mingyue, jaga baik-baik putri kita. Putra kita. Aku yang akan mengurusnya. Pantas jadi anakku Liang Seng. Masih hidup. Kalau pulang. Mingyue pasti tak izinkan aku pergi. Lebih baik meraih sukses dulu baru pulang. Nanti. Ikut Liang Seng bangun kekaisaran. Mingyue, tak ada wanita lain di luar. Xiao Tian benar-benar. Putra kandungmu. Ayah. Kakak ayah, kakak. Fata. Liang Seng meninggal semalam. Liang Seng adalah penguasa Qingcheng selama 20 tahun. Kematiannya akan memicu perubahan besar di Qingcheng. Kedua. Kakak ipar ditemukan. Sekarang dia sopir truk tapi ekonomi buruk, utang 2 juta. Aku menjemputnya untuk jadi pemimpin Liang. 2 juta bukan masalah. Aku punya ibu. Kakak ipar mungkin belum siap menerima anak haramnya. Xiao Tian, tunggu di mobil dulu. Tutup pintu. Kakak ipar. Cari siapa? Aku adik Liang Seng. Gu Zihan. Kakak sudah wafat. Kalau dia mati, bukan urusanku. Tidak diterima di sini. Pergilah. Kakak ipar, bagaimanapun juga dia adalah suamimu. Suami meninggalkan kami, layak disebut. Aku sudah janda sejak dulu. Bobo. Dia bukan ibumu. Dia adalah ibuku. Kakak ipar. Dia, anak kakak laki-laki. Ternyata anak haram Liang Sheng. Di kartu ini ada 10 juta, cukup untuk melunasi semua hutangmu. Berikan Xiao Yu hidup lebih baik.
Aku bisa urus anakku sendiri. Bawa anak haram ini dan pergi. Kakak ipar tahu, selama suamimu pergi mendirikan Liang Men terbesar di Qingcheng, pengaruhnya sangat kuat di seluruh kota. Pemimpin Liang Men paling berkuasa di Qingcheng. Betul. Obong kosong. Pergi sana. Kakak ipar, aku tak bohong padamu. Wasiatnya, kau harus gantikan dia. Upacara penobatan pemimpin pukul 2 siang titik 00 jika kau tak datang. Keluarga Liang terpaksa bubar. Pergi ya, nyonya besar. Ini kartu namaku. Hubungi aku segera jika kau menyesal. Ingat, jam 2 siang. Kami pergi. Mama, bukan ibumu. Sampai mati takkan hubungi. Yo! Wah, siapa sakiti si cantik desa? Sampai begini. Kak Ping, aku sedang usaha cari uang. Hampir lunas utang 2 jutamu. Tidak salah dengar. 2 juta. Itu kan 10 juta. Utangku cuma 2 juta. Mana mungkin jadi 10 juta? Aku lupa kasih tahu. Ini utang rentenir, bunganya menggila sampai 10 juta. Rampokan! Kenapa teriak-teriak? Suka teriak. Ku buat kau menjerit semalaman. Xiao Yu, itu benar kan? Mau apa sih kamu? Terus terang, Zhang Mingyue. Ada orang tertarik pada matanya Xiao Yu. 1 mata 5 juta, 2 mata. Kasih matanya padaku, utangmu akan lunas. Pimpe! Berani-beraninya! Aku masih hidup. Jangan sentuh Xiao Yu. Sialan kamu. Ini. Bajingan! Kembalikan Xiao-Xiong! Ibu tolong. Jin Siping. Xiao-Bu! Xiao-Bu! Jangan teriak sembarangan. Lepaskan aku! Lepaskan! Zhang Mingyue, bantu kirim barang Ping. Sayang! Tolong! Tolong! Lepaskan! Ngapain lihat? Mengerikan! Diamlah! Hari, jangan menolak kebaikan. Makan alkohol. Xiao Yu, jangan datang! Ibu tolong. Hari ini kau akan melihat sendiri mata putrimu yang berharga ini. Cungkil mataku! Cungkil mataku! Cungkil mataku! Buka matanya paksa. Jangan! Tamanku! Beilin Utara hormat pada Yang Mulia Kedua. Pemimpin Barat Size, hormat yang mulia kedua. Nansong Selatan hormat pada Yang Mulia Kedua. Pemimpin Timur Dongheng hormat Yang Mulia Kedua. Tian, Lepasin! Aku mau cari mama! Tian. Ketua datang sebentar. Sabar ya. Yang Mulia Kedua. Kami dukung Yang Mulia, bukan janda liang. 75. Yang paling keren. semua. Saya tahu kalian bingung soal penunjukan penerus Liang Ye. Sangat bingung. Tapi, penerus ditunjuk pendahulu itu aturan kita. Pertimbangkan baik-baik. Ikuti saja. Kakak menyerahkan pada kakak ipar untuk menebus kesalahan. Sudah terjadi. Tugas kalian hanya patuh. Xiao Urusi dirimu. Xiao Yu, ibu takkan biarkan mereka menyakitimu.
Ingat dirimu. Ada. Kenapa kabur? Nak, salah ibu. Ibu tak berguna. Ibu bunuh kau. Iya, aku. Nah, untuk jaga matamu, ibu antar kau pergi. Tutup pintu. Cepat. $200 4, 2, 1 pergi. 10 jutaku. Nah, di kehidupan lain kita bertemu. Takut. 10 jutaku. Kau rugikan aku 10 juta. Kubunuh. Wenting, kau satu-satunya yang baik. Abu Xiaoyu, cepat! Meng Yue, abu jenazah Xiaoyu dicuri Yin Ziping. Dia bilang mau bikin pemakaman pakai abunya. Ngajak seluruh desa nyumbang uang duka. Enggak lah. Kak Peping, keren juga lu. Uguang bisa cari untung dari abu si kecil ini. Dan Sat. Gara-gara dia rugi 10 juta, harus ada ganti rugi. Ah, Tep. Gue aja nyumbang 500. Oh, nanti gue jagain lu. Sang Ming Yue, bukannya lu udah mati, kok masih hidup? Oh, oh gue ngerti. Kau kesini buat hormati Liang Xiaoyu? Ya, udah sumbangan duka lu. Gue nggak ambil deh. Tapi Abu Xiaoyu ada di sana. Kalau mau ziarah, harus lewat bawah ketiak merangkak dulu. Tahan dia. Apu. Sang Ming Yue. Wah, Katamu mau ku buat buta? Kukira kau sayang Xiaoyu. Nyatanya abunya saja tak mau kau ziarahi. Zhang Mingyue, Xiaoyu malang sejak kecil tak punya ayah. Kini ibunya pun tak peduli. Sungguh menyedihkan. Benar, lebih baik dia pergi cepat meski masih muda. ya pergilah. Kena uratnya langsung marah-marah. Sudahlah, segera berziarahlah ke makam Xiaoyu. Xiaoyu menunggu ibunya. Mana ibunya? Sudah jam 2, Dasau belum datang. Dasau. Dasau benar tidak mau pimpin Liang Men. Dasau mundur. Liang Men tanpa pemimpin. Langsung bubar. Liang Men jangan bubar. Mulai ritual bubar. Sembahyang. Sembah alam. Sembah Liang Men. Sembah saudara. Ada atau tidak? Kalau tidak mau masuk, nanti tak bisa ziarah Liang Xiaoyu. Aku masuk. Aku masuk.
Berenam. Enak makanan. Menangislah. Kasih Xiao Yu duduk diam. Sekelompok orang. Kalian dukung kejahatan. Kalian mati buruk. Minuman keras. Tidak akan. Bibi tidak datang. Sang Mingyue, mustahil aku simpan abu Liang Xiaoyu. Ini susu bubuk favoritku, abu dari Liang Xiaoyu. Sudah kulempar ke kandang babi, habis dimakan. Siapa yang satunya? Pedang patah. Upacara usai. Pertimbangkan lagi. Kakak ipar, sebab kau tinggalkan Liang. Aku hormati pilihanmu. Semoga kau jujur. Mama, tolong Mama. Seluruh Liang dengarkan. Liang dengarkan. Ikut aku selamatkan ketua baru. Lagi telepon siapa? Aku penguasa Kang He. Tak ada yang bisa tolongmu. Tidak. Sial. Ibu, aku selamatkan kau. Gu Zihan bawa klan Liang selamatkan ketua baru. Kakak ipar, maaf aku telat. Mereka bunuh anakku. Sial, ini mustahil. Mereka tanpa belas kasih. Akan balaskan dendam ini. Kakak ipar. Tenang saja. Klan Liang pasti balas dendam untukmu. Berani sakiti kau? Artinya tantang klan Liang jadi musuh kami. Musuh klan Liang. Aku Gu Zihan takkan lepaskan satupun. Yo, hah? Pahlawan murahan. Kau pikir kau siapa? Ini desa Kang Hai. Kau tahu atau tidak? Di desa Kang Hai ini, Pinggi adalah bos kami. Kau itu siapa? Nat, aku sarankan jangan ikut-ikut kalau tidak mau melawan bos kami. Melawan Pinggi, itu sama saja menendang besi. Benar. Kamu masih muda dan tampan berbakat. Kenapa nekat ikut campur urusan janda ini? Rumah janda selalu bermasalah, rumit dan tak terselesaikan, bukan urusanmu. Dengarkan nasihatku. Pulanglah ke tempat asalmu. Falau. Aku pasti turun tangan. Bukan soal mau atau tidak, tapi apakah mampu atau tidak. Kambing sudah lama di desa ini. Tak ada yang berani melawannya. Kalian itu siapa sih? Berani halangi kambing? Cuma jago kandang di desa terpencil. Sok berkuasa dan lancang bicara di depan Liang Men. Kalian satu-satu. Pikiranmu sempit dan bodoh. Dari mana munculnya anak baru nekat ini? Jangankan desa Kang He ini. Tanyakan saja, siapa di sekitar sini yang berani melawan Yin Ziping? Jalan surga kau tolak, neraka kau cari sendiri. Berani lawan demi janda? Hari ini kau akan panggil aku kakek. Bajingan. Kalian bunuh Xiao Yu. Hari ini takkan kulepaskan. Tangkap mereka.
Wah, 20 juga. Cepat coba. Zhang Mingyue tak mau menurut padaku. Ternyata selingkuh dengan pria lain. Perempuan bekas mainanku. Kau kira itu harta karun? Hah? Zhang Mingyue, kau perempuan tidak tahu malu. Kau pikir masih muda, tua tak berharga. Jangan sampai terpedaya oleh rayuan wanita ini yang bahkan mendekati pria muda tampan. Ilmu pelitian susah dihindari. Apa pesanan, Guru? Dasar kurang ajar. Berani menghina Liang. Tidak pantas hina Liang Men. Kalian berdua jangan ganggu Mama. Yo, anak kecil bawel. Kakek sedang bicara. Ada waktumu untuk bicara. Pakai popokmu dulu. Pergi sana. Jangan sampai kencing di celana. Bapak, kau juga sudah terpikat oleh wanita rendahan ini. Ayahmu ingin menikahi janda. Ada ibu tiri, pasti ada ayah tiri juga. Kau bukan anak kandungnya. Dia takkan sayang padamu. Lihat dengan mata jernih, ya. Jangan salah pilih ibu. Dia benar-benar mamaku. Jangan cari masalah. Mama tak berguna. Mama memberimu hidup susah. Jangan menangis, Mama. Aku akan cari uang untuk Mama. Aku jamin ibu takkan susah. Manisnya Xiao Yu. Dasar si manis. Aku akan melindungi Mama. Siapa berani ganggu dia? Hadapi aku sendiri. Ngakak sampai mules. Bocah yang belum tumbuh bulu, sok berkuasa lagi. Liang Men. Tahukah kau apa itu Liang Men? Pemimpinnya adalah separuh kekuasaan Qin Cheng. Kalian level apa? Berani nyebut Liang Men? Wasiat almarhum sebelum meninggal, Zhang Mingyue. Pemilik tunggal Liang Men. Liang Men. Hana. Atuh padanya. Hanya karena marga Liang. So akrab. Salah cara nyari koneksi. Kalau dia pemilik, kenapa sekarang masih disebut Liang Men, bukan Zhang Men? Kalian cuma pura-pura berwibawa, berlindung di balik nama besar. Kira kami warga Kang He tak? Dengar baik-baik. Hati-hati dengan ucapanmu. Reputasi Liang Men bukan untuk kalian sampah masyarakat. Seenaknya disalahgunakan. Tahukah kalian siapa Liang Men? Takkan izinkan kalian menyalahgunakan nama itu. Liang Men sendiri akan menghukum kalian yang merusak nama baik mereka. Zhang Mingyue cuma pamer kekuatan palsu. Apa level mereka? Apa pantas berurusan dengan Liang Men? Menurutku, Zhang Mingyue sebagai pelayan pun masih kurang layak. Hanya mimpi kosong. Berani mengancam pakai nama Liang Men. Percuma bicara dengan tikus seperti kalian. Ayo tangkap! Lepaskan adu apa ini, astaga! Lepaskan! Sang Mingyue, suruh mereka melepas kami. Atau ku buat kau sengsara selamanya. Di desa ini, si Wenting. Kau tak boleh bicara begitu padaku. Kau perempuan jalang, lepaskan kami sekarang juga. Kalau tidak, atau ku buat kau terusir. Kau lawan semua orang desa. Desa Kang He tak terima pengkhianat sepertimu. Dia takkan kembali ke desa Kang He. Sekarang dia tuan rumah Liang Men. Takkan kembali ke desa kumuh ini. Kalian cuma menggertak. Kakak ipar. Mereka seperti lalat, terus berteriak. Sangat mengganggu. Aku bungkam mereka, biar kakak ipar tenang. Tamplok dia. 1, 2, berhenti. Pasangan mesum. Manis-manis palsu. Kalian kubur hidup-hidup. Beraninya kau. Wenda, lupakan kebencianmu. Mati saja kau. Tanda bintang tanda bintang. Dasar Mingyue sok manis. Sok jago pakai kuasa. Aku pelakunya. Kalian yang semena-mena. Tamparanmu kurang sakit ya? Ada orang yang masih belum tahu tempatnya. Lancang melawan junjungan. Mulutmu terlalu tajam. Nyonya tak perlu dengar ini. Ternyata. Ayo cuci mulut kotor itu. Sakit puas. Siap. Kalian mau melakukan apa ini? Zhang Mingyue, apa maumu?
Sang Mingyue. Kau jelas ingin membunuhku. Kita sesama warga desa. Tidak perlu begitu. Kita sesama warga desa. Kenapa bisa tegah? Kalian binatang. Pantas mati. Saat kalian bunuh Xiao Yu, kenapa tak ingat sesama warga desa? Kalian bunuh anakku, bayar dengan darah. Hari ini aku rela kehilangan segalanya. Hanya ingin keadilan untuk anakku, Gu Zihan. Kau bilang aku pemimpin baru Liang Men? Hormat pemimpin baru. Baik. Sebagai pemimpin baru Liang Men, aku perintahkan kalian. Bunuh mereka yang berhati binatang. 6. Guzihan patuh. Sek Liang Dahat. Kami tunduk pada pemimpin Zhang Mingyue. Pelanggar akan diusir. Baik. Perintah pemimpin sudah jelas. Bersihkan mulutnya. Lalu lepaskan mereka. Mingyue, aku bodoh. Aku seharusnya tidak menyakiti Xiao Yu dan Mu. Ampuni aku. Aku salah. Mingyue, aku salah. Aku ini. Mingyue, aku benar-benar bersalah. Nyonya. Sang Mingyue, aku salah. Aku sungguh menyesal. Seharusnya aku tak memaksa. Terpaksa ikuti Yin Ziping. Tidak. Yin Ziping yang memaksa semua ini. Semua ini. Kami dipaksa oleh Yin Ziping. Percayalah padaku, Mingyue. Benar, Mingyue. Kamu tahu betul sifat asli Yin Ziping. Dia pengecut, sering menindas yang lemah. Kami tertekan di bawah kekejamannya, termasuk kematian Xiao Yu. Kami semua warga desa merasa sangat terluka. Tapi semua kesalahan ini. Itu semua karena ulah jahat Yin Ziping. Mingyue, jangan tumpahkan amarahmu pada warga desa. Kalian memang hebat. Yin Ziping menyuruh. Kalian bergosip di belakangku. Itu semua karena disuruh oleh Yin Ziping. Kalian menunjuk-nunjuk Xiao Yu. Yin Ziping yang menyuruh. Yin Ziping pantas mati. Kalian semua seperti hantu pembantu Zhao Xiu yang membunuh Xiao Yu. Kalian pelaku kejahatan. Hari ini pemakaman Xiao Yu. Kalian berani datang. Sudah tiba. Tak seorang pun pergi. Bersihkan mereka. Jangan kotori tempat kecil ini. Oh, sialan tidak. Oh, kau mati. Dan kau juga. Mumu. Aku bukan ibumu. Aku juga tak punya anak sepertimu. Hilang dari pandanganku sekarang. Aku tak mau melihatmu lagi. Ibu, aku mohon. Kau ibuku Xiao Tian tak mau kemana-mana. Tian hanya ingin tinggal dengan ibu. Jangan usir aku, ya. Aku benar-benar mohon, ibu. Kakak, Xiao Tian butuh seorang ibu. Ibu, aku akan patuh. Jangan usir aku, ya. Kenapa? Xiao Tian anak kakakmu. Kenapa kau lakukan ini? Terima kasih untuk tadi. Dia anak Liang Sheng, bukan anakku Zhang Mingyue. Dia lambang pengkhianatan Liang Sheng dan pengabaian pada kami. Bagaimana aku bisa menerimanya? Tapi Bu, aku pemimpin keluarga Liang sekarang. Bawa dia pergi, jangan sampai kulihat lagi. Ibu, aku sayang ibu. Jangan usir aku. Tak usah bicara. Seumur hidupku hanya Xiao Yu anakku. Menerimamu berarti mengabaikan Xiao Yu. Pergilah. Mu. Xiao Tian. Langsung. Pura-pura sakit percuma, bawa dia. Bu, dia tidak pura-pura. Dia punya asma bawaan lahir. Asmanya kambuh karena terlalu emosional. Bu, jangan usir dia. Tunggu gejalanya mereda dulu, ya. Aspa, kok bisa? Ini bawaan sejak lahir. Xiao Tian nasibnya kurang beruntung. Bawaan sejak lahir. Mingyue. Farana. Keajaiban. Inhaler. Baik saja. Asma yang kamu bawa ini penyakit keturunan. Hanya untuk putra. Untung aku tak mewarisi senyummu. Untung kau perempuan. Velat. Lebih baik punya putri. Jangan punya putra. Supaya
tak mewarisi asma itu. Hanya untuk putra. Apa dia? Xiao Tian. Bahaya. Efek obat lepas kendali. Maafkan aku, Ibu. Tadi bicaraku terlalu kasar. Jangan dimarahi. Xiao Tian, dia masih anak kecil. Salah orang dewasa. Tidak ada hubungannya. Jangan usir Xiao Tian. Kalau ada kebutuhan, perintah saja padaku. Selagi bisa, aku rela berkorban. Hanya mohon satu, jangan usir Xiao Tian. Penyakitnya dibawa sejak lahir. Pernah lihat ibu kandungnya? Tidak. Xiao Tian ini dibesarkan sendirian oleh kakak sejak kecil. Aku mengikuti kakak bertahun. Tak pernah dengar ia sebut soal ibu kandung anak ini. Umur anak ini berapa? 7 tahun. Tubuhnya lemah, terlihat lebih kecil dari anak-anak biasa. 7 tahun. Bagus. Seumuran dengan Xiao Yuku. Mama, aku sayang kamu. Liang Seng brengsek. Saat aku hamil, dia sudah punya anak haram. Fata, jangan marah. Dia memang bersalah padamu. Apa hubungannya dengan anak? Ini kesalahan generasi lalu. Biarkan mereka yang menanggung. Dia menganggapmu ibunya. Kasihan sekali kerinduannya yang tulus. Xiao Tian sebenarnya. Aku dan Liang Seng lama berpisah. Sudah kulupakan semua dendam itu. Hanya aku tidak mampu menjadi seorang ibu. Xiao Yu meninggal saat masih kecil. Mana mungkin aku terima anak lain? Xiao Yu adalah satu-satunya anakku. Lubu. Lubu. Xiao Yu. Putra dan putri. Ini halusinasi ya? Atau ini mimpi? Setelah bangun, hanya Xiao Yu di sisiku. Ibu, jangan usir aku. Aku ingin tetap di sini menemani ibu. Xiao Yu. Dia mirip sekali dengan Xiao Yuku. Kakak ipar, jangan usir Xiao Tian. Biar dia berbakti menggantikan Xiao Yu. Ibu, kumohon. Jauhkan dia dariku. Zhang Mingyue imut. Berani apa kau menindasku? Takkan ku biar dia lolos. Liang Men sekte terbaik King Cheng. Memalukan dipimpin janda. Jika berita ini tersebar, tak perlu kami bertindak. Sang Mingyue akan mundur sendiri. Benar. Begitu dia turun jabatan, Aku yang kuasai nasibnya. ayo cari bantuan. Apa? Pemimpin baru Liang Men seorang janda. Iya, janda Zhang Mingyue. Sombong dan meremehkan. Menghormati keluarga Chen, Wang, dan Li. Bagaimana dia berani meremehkan kami? Dia bilang akan hapus semua sekte lain setelah jadi pemimpin Liang. Bilang kalian tak layak punya sekte dan harus bergabung dengan Liang. Besar omong. Janda ini keterlaluan sombongnya. Jika Chen diam, berarti kami takut. Wanita janda ini perlu tahu. Mustahil Liang. Liang Men ingin mendominasi. Tidak mungkin. Biar Wang duluan. Untuk menguji latar belakang janda ini. Setuju.
Liang Seng, kenapa kau desak aku untuk mewarisi Liang Men dan jadi ibu kepada anak harammu? Tidak ada rasa bersalah sedikit pun padaku. Hajar dia. Kenapa buru-buru begitu? Kata apa? Hadiah 5.000 ya. Xiao Tian hilang. Sebentar lengah. Dia langsung hilang, Fupira. Sangka apa? Aku sangka dia datang ke sini. Ngapain ke sini? Dia sangka aku ibunya. Kak, aku tak bermaksud begitu. Sudah, pergi cari dia. Dia masih kecil, mau lari kemana? Baik, Nona. Kalian mau apa? Berani ganggu Liang Men? Siapa yang suruh? Kak, kau baik-baik saja. Aku tak semudah itu. Sudah memilih jadi pemimpin Liang Men, ini pasti akan jadi hal biasa nanti. Oh, Xiao Tian pulang. Bukan urusanku. Kakak ipar. Siapa? Ada perlu apa? Aku bukan ibumu. Panggil lagi begitu, kusuruh kau pergi dari keluarga Liang. Mama, cuci kaki. Tidak usah. Mama, cuci kaki. Ku bilang tidak usah. Mama, jangan marah, jangan usir aku. Aku bukan ibumu. Bukan. Mama, maafkan aku, jangan marah. Xiao Yu. Xiao Yu tuh. Mama sangat rindu. Xiao Yu. Kau punya banyak pertanyaan. Ada urusan apa? Apakah Mama sedih lagi? Bukan urusanmu. Ini hadiah untuk ibumu. Jangan nangis lagi. Ibu, ini juga untukmu. Mereka berdua satu keluarga. Aku sedang apa? Dia bukan anakku. Xiao Tian. Ayahmu Liang Seng pernah ceritakan tentang ibu kandungmu? Ibu, dia bilang kamu adalah ibuku. Ku bilang aku bukan. Aku punya putri, namanya Xiao Yu. Dia seusia denganmu. Sekarang 7 tahun. Dia. Ibu, aku juga anakmu. Ayah pernah bilang kamu adalah ibuku. Apa katamu? Liang Seng bilang aku ibumu. Betul. Anak laki perempuan. Liang Seng beruntung sekali. Ini bukan halusinasi, Lilia. Main dulu di sini, aku ada hal yang harus kurus, ya. Kalau begitu, janda ini tak bisa bela diri. Benar ketua, dia hanya dijaga beberapa murid. Mengambil nyawanya, sehalus balik tangan. Bagi kita membunuhnya, sekecil menghancurkan semut saja. Janda Liang Wen ini sangat berani, padahal tak punya kemampuan sama sekali. Berani tantang 3 keluarga besar. Mencari mati. Itulah. Janda tak tahu malu. Hah? Menurutku, tidak layak jadi ketua Liang Men. Posisi ketua harus kalian bertiga duduk. Benar, mana mungkin janda bisa bertahan di posisi itu? Bahkan anggota kelompok Liang pasti memberontak. Kita perlu minta tokoh berpengaruh bicara secara jujur. Pasti seluruh kelompok Liang langsung menuruti. Usul bagus. Pemimpin baru kelompok Liang dilantik. Semuanya,
Saatnya kita berkunjung. 1. Ping, strategi bunuh dengan tangan orang jenius. Kagum aku. Harus kagum. Menurutku ini nasib baik. Zhang Mingyue langsung dibantai 3 kelompok dan Liang. Kalau sial pun, paling tidak dia terguling dari jabatan. Nanti. Janda ini hidup matinya tinggal perintah Ping. Pintar. Tapi aku penasaran rasanya main dengan janda ini. Kalau kau dan si janda melayaniku bersama. Rasanya luar biasa. Pingge, kamu nakal. Masa lalu Xiao Tian masih misterius. Pemimpin. Bahkan kadang, aku merasa Xiao Tian seperti anakku sendiri, tapi tidak mungkin kan? Pemimpin. Lisi, aku perlu kau lakukan sesuatu. Perintah apa, pemimpin? Tolong carikan seseorang. Jika dia masih ada, tolong bawa dia kembali untukku. Siapa? Tolong carikan aku, bidan yang melahirkanku. Baye. Guzihan! Ada apa, kakak ipar? Foto aku dan Xiao Yu hilang. Foto itu. Foto yang sangat tua. Itu satu-satunya foto kami berdua. Jangan panik, aku bantu mencari. Xiao Yu tuh. Tenang dulu, kakak ipar. Pasti masih di rumah. Mungkin aku melewatkan sudut tertentu, akan ku cari lagi. Xiao Yu meninggal 7 tahun. Satu-satunya kenanganku. Dia pasti menyalahkanku. Tenang dulu, kakak ipar. Xiao Tian, kau mau apa? Ibu, aku yang mengambil fotonya. Tahu, Sua. Ngapain kau ambil fotoku? Ini adalah foto aku dan ikan kecilku. Kembalikan ikan kecil. Kembalikan! Mama, maafkan aku. Kembalikan! Ngapain foto kami kau ambil? Kembalikan ikan kecilku. Kakak, jangan marah dulu. Fotonya masih ada, kan? Xiao Tian kan masih kecil. Jangan marahi dia. Ngapain kau ambil foto? Balikin ke mama. Kau tahu nggak? Ambil barang orang diam-diam itu nakal. Mama, maafkan aku. Jangan menangis lagi, pukul atau cerca aku terserah. Ibu, jangan usir aku pergi. Foto aku mana? Kembalikan! Ibu, ini adalah fotomu. Sudah aku rusak. Hilang. Ikan kecilku. Ibu sangat merindukanmu. Bahkan satu foto pun. Tak mampu kujaga. Kakak ipar. Kakak ipar. Maafkan aku, Bu. Xiao Tian, kenapa kau lakukan ini? Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu dan tak punya anak sepertimu. Kau begitu iri pada ikan kecil sampai ingin merebut paksa tempatnya. Bu, aku tidak iri padanya. Liang Xiaotian, selama ini kubolehkan kau ada di sini. Tahukah kau betapa tidak adilnya ini bagi ikan kecil? Kamu bukti pengkhianatan Liang Sheng. Kau rampas kasih ayah untuknya. Anak haram tanpa malu. Sekarang bahkan foto ini pun tak bisa kau terima. Apalagi dirimu, tak bisa ku terima di sisiku. Jangan usir aku. Aku hanya ingin tetap di sisimu. Kau hancurkan segalanya. Kau sebenarnya mau apa? Kakak ipar. Aku harus mengirim Gu Zihan pergi. Atau kau harus menjadi pemimpin Liang. Kakak ipar.
Apa ini semua? Xiao Tian. Begini. Apa kau ingin masukkan diriku, kakak ipar, dan Xiao Yu ke dalam satu foto? Begitu rupanya. Jalannya di luar. Kamu salah paham. Lalu apa lagi? Kau sama sekali bukan anakku. Beraninya kau dekat-dekat ikan kecilku. Foto satu-satunya aku dan ikan kecil kau hancurkan. Aku tak mau lihat kau lagi. Perui! Kakak ipar, kakak ipar. 4, 5. Pergi semua. Kakak ipar, tak usah marah. Pemimpin, orangmu sudah ketemu. Tak usah lagi. Biarkan dia pergi. Aku berhalusinasi. Sampai kukira punya anak laki-laki. Pemimpin, Anda punya putra. Kau melahirkan kembar laki perempuan. Apa? Masih ingat, anak laki-laki itu lahir langsung Asma. Kalau begitu, jadi Xiao Tian benar anakku. Terus merokok. Aduh. Xiao Tian, cepat bangun. Maaf, ini semua salahku. Kemari. Tolong panggil bantuan, Kak, bawa dia ke kamar. Xiao Tian, ini semua salahku. Aku terlalu keras. Aku terlalu kejam. Far, jangan bicara begitu. Xiao Tian selalu ingin punya ibu. Sekarang dia layak dapat kasih sayangmu. Nanti dia bangun, pasti sangat senang. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya membentaknya, apalagi mengusirnya. Aku tahu dia asma, tetap melakukan begitu. Terlalu bodoh. Kakak ipar. Jangan menyalahkan diri. Mubuh, Xiao Tian, kau bangun. Ibu, kenapa menangis lagi? Apa Xiao Tian lagi menyakiti hati ibu? Tidak, ini benar-benar salah ibu. Sudah menerima Xiao Tian. Ibu, ini salahku. Aku seharusnya tidak mencuri fotomu, apalagi merusaknya. Xiao Tian, bisa panggil ibu sekali lagi. Mubuh. Apa katamu? Aku belum selesai bicara. Pemimpin, aku belum selesai bicara. Tak perlu bicara, aku tahu semua. Bukan pemimpin. Anda mungkin salah. Salah paham. Ayo bicara. Apalagi yang belum Anda katakan? Kembar naga Phoenix Anda dulu. Anak lelaki lahir dengan asma. Meninggal beberapa menit lahir. Apa? Tuan Liang takut Anda sedih. Lalu menguburkannya di bukit belakang. Anda yakin anak itu sudah tiada? Fah, kembar naga Phoenix adalah berkah langka. Tapi siapa sangka anak lelaki ini kondisinya lemah. Meninggal segera lahir. Pemimpin, jangan terlalu sedih. Dia tak beruntung jadi anak Anda. Kamu masih muda. Nanti masih bisa punya anakmu. Nasibku buruk. Hidupku pasti sepi. Ikatan keluarga tipis. Paman, Mama kapan pulang? Xiao Tian, Mama sekarang sudah terima kamu. Tapi kamu harus ingat, ya, sekarang kau pria sejati. Jangan terlalu manja. Nanti Mama jengkel. Mama bilang aku sudah dimaafkan. Dia tidak akan mengusirku lagi. Dia pasti akan kembali menemuiku. Ya, pasti. Ibu pulang. Ibu kembali melihat Xiao Tian. Xiao Tian, tinggal di sini dengan tenang. Sembuh, takkan kau usir lagi. Tapi, aku juga takkan anggapmu anak kandung. Mubuh. Kakak ipar. Fotonya sudah diperbaiki.
Terima kasih. Tak apa, kakak. Aku paham. Ini sangat berharga bagimu. Ya, ini sangat berharga. Sangat berharga. Pemimpin, Atau apa? beberapa sekte di luar Liang mengadakan pesta penyambutan untuk kakak. Penyambutan. Lebih mirip jamuan Hongmen. Mengapa disebut jebakan? Ah, kakak. Kakak baru memimpin Liang. Posisi goyah. Mereka ada yang ingin menjatuhkan kakak dari pemimpin. Pesta ini hanya alasan untuk menghina kakak. Menurutmu, apa mereka tak tersinggung jika aku tak hadir pesta ini? Tentu tidak. Aku hanya khawatir kau tak mampu. Baguslah. Sekerja apapun, aku harus hadir. Pesta serah terima ini pasti ku datangi. Sekarang baik. Pemimpin baru Liang Men, Sang Ming Yue. Wah, ini pemilik baru Liang Men. Sungguh berwibawa dan elegan. Ya ampun, iya dong. Itu kan istri Liang Sheng, bos kita. Mana mungkin orang biasa? Betul. Bos Liang sangat sayang istrinya. Sampai-sampai Liang Men yang dibangun seumur hidup dihadiahkan untuknya. Sungguh royal. Terima kasih atas jamuan penyambutannya. Semoga kita bisa bersatu seperti dulu, bekerja sama dengan keluarga Liang. Maju bersama. Kakak ipar. Kakak ipar, tunggu sebentar. Saat Liang Lauda masih ada, kami semua akui sebagai pemimpin. Karena ketegasannya, kami patuh. Tapi kakak ipar seorang wanita. Maaf tak mengerti. Tak paham maksud Liang Lauda. Menyerahkan keluarga Liang ke kakak ipar. Ini seperti mempermainkan kami. Masa depan saudara Liang Men di tangan kakak ipar. Liang Lauda yang telah tiada sangat tidak bertanggung jawab. Betul. Dulu bersama keluarga Liang, sungguh gemilang. Keluarga Liang makan daging. Kami hanya dapat bagian kecil. Bisakah kembalikan kejayaan kita? Keluarga Liang sudah bangun dasar kokoh. Usaha besar dan kuat. Mampu bertahan. Tapi kami yang dari keluarga kita tetap ikut Liang. Malah tak dapat apa-apa. Betul. Kakak ipar ini lemah dan rapuh. Takkan mampu mengemban seluruh Liang Men. Perlukan kita ikut Liang. Semua. Sebelum kakak meninggal, pernah berpesan. Setelah dia tiada, kakak iparku Ming Yue, pemilik sah Liang Men, perintahkan aku mendukungnya. Kelola Liang Men jadi. Selama Gu Zihan masih ada, Liang Men takkan runtuh. R.Y. Liang Men memang terkenal hebat. Menurutku, dengan kemampuanmu, ambil alih Liang Men. Gampang saja merebutnya. Kenapa harus dukung seorang janda? Betul, R.Y. Kekakuanmu keterlaluan. Wajar cari pelindung lebih baik. Kita yang hadir ini berhak tinggalkan janda ini. Pilih Tuhan yang kita mau. Oh. Maksudmu adalah hianati kakak, mengabaikan wasiat terakhir, merebut Liang Men. Benar, Tuan Kedua. Tidak ada yang menyalahkan keluarga Tuan Kedua. Benar kan? Setuju. Saya, Gu Zihan, takkan melakukan hal. Keluarga Liang dipimpin janda. Pasti akan hancur perlahan. Pasti runtuh. Kalau begitu, bubarkan saja Liang Men. Bagi wilayah yang ditinggalkan Liang Lauda, ini pun mewarisi wasiat Liang Lauda. Hei, benar juga. Benar. Ini tujuan kalian. Ya, alasan bagus bubarkan keluarga Liang dan warisi wasiat. Kalian ingin mencaplok Liang Men, tapi bicara seolah suci. Memutarbalikkan fakta, niat jahatmu jelas. Babus. Sungguh abdi yang setia. Jenderal terbaik. Kata-katamu memang terdengar muluk. Gu Zihan tegaskan hari ini. Aku takkan khianati kakak iparku. Atau Liang Men. Kakang Iye, kau terlalu naif. Harus lebih luwes. Bagi anggota Liang Men lain yang ingin bergabung dengan kami, kami sambut hangat. Harus lebih waspada. Jangan bertahan di
Liang Men yang busuk dan tanpa masa depan. Bisakah janda tak berarti ini memimpin Liang Men? Lebih baik sadar diri dan mundur lebih awal. Hei! Wah, kau cantik sekali. Bagaimana kalau ikut denganku? Hahaha, Zhang Mingyue, janda turun. Janda turun. Janda turun. Liang Xiaotian datang. Jangan ganggu ibuku. Ini anak tunggal Bos Liang. Masih kecil, tapi karismanya kuat. Dialah penerus sah keluarga Liang. Kepemimpinan Liang Men. Hanya dia pewaris yang sah. Walau masih muda, bakatnya sudah bersinar terang. Penuh karisma, jika diberi waktu lebih mungkin bisa melampaui Bos Liang. Pemuda yang hebat. Sayang, harus hidup tunduk di bawah janda. Kamu. Kenapa datang kemari? Bukan ku bilang untuk beristirahat di rumah, Tuan Muda. Tindakanmu benar-benar tidak pantas. Anak tunggal Tuan Liang. Pewaris yang sah dan benar. Kenapa bantu janda alih-alih dukung dia? Ada hubungan gelap dengan janda ini. Menurutku, pewaris Liang pantas meneruskan jabatan. Tidak ada yang keberatan sama sekali. Tuanku muda ini bukan orang bodoh. Dia paham situasi. Dia datang hari ini untuk ambil kembali miliknya. Dukung pewaris muda. Dukung pewaris muda. Lewat jam 7. Muhu, muhu. Semua murid, silakan duduk. Kami dukung kau ambil hakmu. Ibu, jangan khawatir. Aku lindungi ibu. Ini bagaimana? Kenapa dia sangat dekat dengan ibu tirinya? Xiao Tian, kenapa kau ke sini? Istirahatlah dengan tenang di rumah. Ini bukan tempat untukmu. Ibu, aku rindu padamu. Kakak ipar. Mereka semua ini sengaja menindasmu. Xiao Tian datang untuk membelamu. Dia adalah ibuku. Dialah pemimpin keluarga Liang. Sang Mingyue, bukan janda seperti sebutan kalian. Dia ibu dari anak tunggal kakakku. Satu-satunya yang berhak meneruskannya. Tak ada yang boleh menyangkal. Siapa lagi yang berkeberatan? Oh, begitu rupanya. Ku beri 200 tunai. Selamat pemimpin baru Liang. Aku bersumpah di sini. Sumpah setia untuk keluarga Liang sampai akhir hayat. Masih ada yang meragukan? Pantaslah disebut saudari. Sangat berwibawa. Pangeran muda dan paman kedua pun tunduk pada saudari. Pantas jadi pilihan kakak. Menurutku, saudari cocok memimpin keluarga Liang. Maju pesat, tertata rapi. Betul, betul. Siapa lagi yang berani meragukan kepemimpinan saudari? Keluarga Liang baru kuat setelah kedatangan kakak ipar, penopang. Penopangnya. Xiao Tian tidak sehat. Aku temani dia pulang dulu. Permisi dulu. Silakan saja. Tapi ya, hormati tamu. Zihan, temani para tamu di sini. Baik. Ayo pergi. Mama, Aku bukan ibumu. Jangan panggil ibu. Panggil aku ketua seperti yang lain. Ketua, jangan panggil Mama. ibu, perutku sakit. Ibu, perutku sakit. Xiao Tian. Kamu baik, Tian? Ibu, ini kebutuhan alami. Jangan khawatir, duduk saja. Kau pikir ini main-main? Ibu, aku ke kamar mandi dulu. Tunggu sebentar ya. Tian, kamu masih kecil. Jangan pergi. Tian, Tian. Anak ini bikin kau... Ini bukan.
Wajah itu familiar sekali. Tian. Tidak salah. Tian sudah dibawa kakak ke liang. Pasti aku salah lihat. Tian, baiklah. Ada apa, kakak? Tian hilang. Apa? Dia bilang mau ke WC, lalu menghilang. Jangan-jangan terjadi apa-apa. Jangan panik dulu. Aku bawa orang cari. Segera pergi. Anna. Seluruh ballroom ini wilayah Liang Clan. Xiao Tian juga pintar. Seharusnya tidak ada masalah. Liang Lao selalu membesarkan penerus dengan longgar, tak pernah dimanjakan. Pergi ke toilet seharusnya tidak ada masalah. Mungkin dia terlalu asyik bermain. Sehebat apapun anak itu matang, pada akhirnya tetap anak di bawah 10 tahun. Jika ada yang menarik perhatiannya, tak mau pulang. Aku punya firasat buruk, rasanya sesuatu akan terjadi. Pemimpin, mungkin Anda terlalu tegang. Di sini penuh dengan pengawas keluarga Liang. Jika terjadi bahaya pada tuan muda, pasti langsung berjaga-jaga. Sudahlah, kalian berdua jangan berdiri saja. Cepat bantu. Baik, cepat-cepat pergi sana. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan ada masalah. Halo, siapa? Baru sebentar tidak bertemu. Kau sudah tidak kenal suara kami. Jangan sok misterius. Siapa kau? Berlagak misterius, Sang Ming Yue. Kau benar-benar lupa siapa aku. Kau bisa benar-benar lupa. Si Wenting. Sang Ming Yue, ada aku juga. Dasar si manis. Jangan-jangan kau lupa aku. Jin Siping. Mau apa kamu? Benar. Tapi ini tebakan tanpa hadiah. Benar pun tak ada hadiah. Salah malah ada hukumannya. Hampa. Yin Siping, Si Wenting, kalian berdua. Sebenarnya mau apa? Apa maunya kita? Apa maunya kita? Kau tidak paham. Kau bahkan tak memaafkan anak-anak. Kau pantas mati buruk. Mati. Pernah dengar pepatah ini? Orang jahat hidup lama. Memang kami bandel. Aku mohon padamu. Aku memohon. Lepaskan dia. Apa? Suruh lepas, langsung kami lepas. Suruh lepas, langsung kami lepas. Jadi bukan kami. Sudah sia-sia saja. Tak punya hati nurani. Oh, ayah. Sebenarnya apa maumu? Kembalikan Xiao Tian. Kembalikan dia. Apa maumu? Sang Ming Yue, dengar baik. Kami ambil kesempatan ini. Kalau sekarang mau anakmu tetap hidup, datang sendiri ke gubuk tua di desa. Kasih Liang Men ke kami. Kalau tidak, kau siap-siap mengurus mayatnya. Kembalikan Xiao Tian. Kembalikan Xiao Tian. Ingat, kau harus datang sendirian. Kalau ketahuan ada orang lain atau lapor polisi, nyawa anak ini tidak bisa kami jamin. Biarkan aku dengar suara Xiao Tian dulu. Ingin pastikan dia selamat. Oh, dik kecil, ngomong ke ibumu. Tolong. Bisu kau. Xiao Tian. Kau baik. Xiao Tian. Dengar sudah. Bocah ini ada di tangan kami. Datang atau tidak terserah. Tergantung kau. Aku datang. Aku datang. Jaga Xiao Tian baik-baik. Dia tunggu ibunya. Tunggu aku. Dasar anak sialan. Melihat apa lagi? Aku copot matamu. Diam kau. Nangis lagi, kubunuh kau. Kubuang kau di hutan ini. Liang Men takkan temukanmu. Sehebat apapun. Zhang Mingyue sangat beruntung. Anaknya mati, dapat ganti. Kami ingin buat hidupnya yang mulus jadi berantakan. Bubu. Jawab aku. Ibu menyusahkanmu. Ayo kita pergi jalan-jalan. Sia,
Mau kabur? Sudah terlambat. Ming Yue, lama tak jumpa. Ikatan ibu dan anak yang kuat. Xiao Tian. Xiao Chen. Bagaimana? Sudah ketemu? Rafat. Jangan-jangan anak itu. Benar Xiao Tian? Aku tahu di mana Xiao Tian. Angin kencang di luar. Suruh Nyonya tunggu di mobil. Aku bawa Xiao Tian. Tuan kedua, gawat. Nyonya juga hilang. Apa? Kerahkan orang dari Liang Men. Geledah semua. Hari ini, gulingkan seluruh balai ini. Harus temukan Nyonya dan Xiao Tian. Cepat. Ayo ikut aku. Ke desa Kang He. Jemput kakak dan Xiao Tian. Diam. Sang Ming Yue, buat apa kau bela anak kecil ini? Anakmu saja gagal kau lindungi. Jepang. Ibu, benar-benar tidak logis. Ibu tiri, omong kosong. Dia bahkan bukan keluargamu. Mau menyelamatkannya juga. Sujud beberapa kali dengan suara keras. Lalu lepas bajumu juga. Biar kami nikmati jandamu ini. Sang Ming Yue, jangan gerak. Aku salah apa padamu? Kurang baik aku. Lepas, ya atau tidak? Kalau tidak lepas, kamu berdua. Tak ada yang boleh pergi. Lepas baju. Pertwee. Cepat lepas baju. Aku lepas. Lepaskan Xiao Tian. Tidak, jangan. Aku biarkan bocah kecil ini. Lihat sendiri. Ibunya seperti apa sebenarnya ini. Cepat lepas. Sang Ming Yue, kau pikir bisa lindungi siapa? Anakmu saja tak bisa. Sang Ming Yue, aku jujur katakan padamu. Liang Xiaoyu berutang matanya padaku. Aku akan ambil darinya. Liang Xiaoyu dan Liang Xiaotian. Sang Ming Yue, ini benar-benar anakmu. Yo. Lihat matanya yang cantik. Persis sama dengan Liang Xiaoyu. Anak itu ternyata tidak mati. Apakah Xiao Tian itu benar-benar anakmu? Sampah! Aku. Fata, Hie. Bawa mereka. Lalu kamu. Kedua, Aku gagal melindungi putriku sendiri. Sekarang, aku harus bisa melindungi mereka. Fata, kau berhasil melindungi putramu sendiri. Aku temukan catatan kakak. Tatanya, Xiao Tian adalah putraku. Anak lelaki itu adalah Xiao Tian. Benar, itu Xiao Tian. Tapi menurut bidan itu, Bayi itu terlalu lemah. sudah tiada. Kebetulan kutemukan buku ini, ketemu buku harian ini. Ada cerita tentang Xiao Tian dan tentang dirimu. Lihatlah. Ming Yue, Sudah 8 tahun. 8 tahun telah berlalu. Selama ini, Tak sehari pun tanpa kau dan ikan kecil. Sungguh ingin ku bawa kalian kembali ke sisiku. Agar kalian semua hidup bahagia. Aku juga ingin menunjukkan Xiao Tian padamu.
Lihat betapa lucunya. Sungguh indah. Xiao Tian benar-benar anakku. Kakak ipar. Sungguh takdir kejam. Ternyata dulu kamu punya anak kembar beda jenis. Kakak kira Xiao Tian akan mati. Sampai mau kuburkan dia. Beruntung Tuhan tolong. Anak kecil ini benar-benar bisa bertahan hidup. Xiao Tian, anakmu sendiri. Mo, jangan bersedih. Dia kakak ingin melihat. Semoga kamu hidup bahagia. Dan Xiao Tian tumbuh baik. Sekarang harapannya terpenuhi. Semua akan baik-baik saja. Kita harus tetap kuat, iya. Kamu benar. Sekarang ada kalian. Dan Xiao Tian. Ngobo. Terima kasih Zihan. Terima kasih selalu mendukungku. Fata, aku dan Xiao Tian akan selalu menemanimu. Terima kasih, aku sudah senang dengar ini. Tapi tak pantas kakak terus menemani kami. Kamu sudah tua, saatnya memikirkan hidupmu sendiri. Kapan kamu bawa pulang istri untuk Xiao Tian, biar kakak dan keluarga lega? Apu. Aku belum siap sekarang. Jangan dipikirkan. Sudah besar masih bilang belum siap? Zihan, jangan-jangan belum punya pacar. Tidaklah. Aku memang belum mau. Aku ingin menemanimu. Milikku dan Xiao Tian. Bahkan setelah menikah pun kamu masih bisa bersama kami. Alasanmu tidak masuk akal. Kakak ipar. Tidak, bukan itu minatku. Pesan terakhir kakak. Dia pernah pesan aku harus jaga kalian. Aku harus menjaga janjiku pada kakak. Benar kan? Untuk hal-hal lain. Tidak berminat. Tidak memaksa. Aku tidak kuno soal pernikahan. Hanya khawatir kau kesepian. Hanya cemas sendirian. Aku memang terlalu pendiam. Itu semua tergantung padamu. Terima kasih pengertiannya. Abu, iya. Luka di tanganmu sudah berhenti berdarah. Tapi tetap harus dirawat agar tidak terinfeksi. Lebih baik kita pulang dulu. Xiao Tian tubuhnya lemah dan hari ini terkejut besar. Aku akan bawa dia ke rumah sakit. Jika tidak, hatiku tidak tenang. Tunggu. Mustahil mereka bisa menyelundupkan Xiao Tian keluar dari ballroom. Ballroom itu sepenuhnya wilayah Liang Men. Ini terlalu mencurigakan. Kunci mereka besok akan kuminum. Baik. Xiao Tian, ayo pergi. Kakak ipar. Belum tidur. Masih khawatir tentang Xiao Tian. Sejak pulang ke Liang Men, Xiao Tian makin lemah. Sebagai ibu, hanya bisa khawatir. Tidak bisa bantu. Meski khawatir, jaga juga kesehatanmu. Tenang saja. Xiao Tian kuat dan bijak sejak kecil, pasti baik-baik saja. Ini salahku. Dulu kau selalu memarahi Xiao Tian tanpa alasan. Trauma yang dialami Xiao Tian disebabkan oleh ibunya sendiri. Aku benar-benar malu sekali. Wajar dia bertindak. Apa yang kau lakukan itu wajar saja. Soalnya dulu Xiao Tian kau anggap anak haram kakak. Kau sudah melakukan yang terbaik. Iya, aku salah sangka pada kakakmu. Kakakmu selalu menjadi suami dan ayah yang baik. Kakak ipar. Tahu. Kangen sama kakak. Tidak terlihat bagiku. Kau memang keras seperti kayu. Juga suka menguping. Bukan. Jangan bercanda. Aku memang. Aku dan kakakmu telah berpisah selama ini. Tidak ada kabar sama sekali. Kukira dia sudah mati. Ditambah hidup susah. Tak sempat memikirkan urusan asmara. Selama ini, aku sudah melepaskan kakakmu. Syukurlah. Apa maksud syukurlah? Tidak apa-apa. Kakak istirahatlah. Aku pulang dulu.
Menurutmu, bagaimana hukumannya? Bagaimana kalau kita mengaku soal pengkhianat di Liang Men? Semoga dia mengampuni kita. Kau pikir itu mungkin? Lalu apa solusinya? Tidak bicara berarti mati. Mengaku juga mati. Hadapi atau menghindar pun sama saja. Lebih baik kita Masih betah di Liang Men, masih nyaman. Saatnya bertanggung jawab. Ming Yue, kami hanya sesaat tergoda. Maafkan kami. Kami benar-benar menyesal. Meng Yue, demi hubungan baik kita selama ini, tolong maafkan kesalahan kecil kami ini. Lepaskan kami akan pergi jauh dari King Cheng. Kami janji tidak ganggu lagi. Hubungan. Apa kita masih punya hubungan persahabatan? Oh benar. Aku baru ingat. Kalau maksudmu dendam lama itu, memang ada sejarah antara kita. Kau berhutang nyawa padaku. Dan nyawa anakku, Xiao Yu juga terancam. Ming Yue, ampun. Kami hanya menjalankan tugas. Ada yang menyuruh kami melakukan ini. Oh, ada yang menyuruh kalian. Jangan-jangan ada pengkhianat licik di Liang Men. Benar. Orang Liang Men sendiri yang menyuruh. Kami benar-benar dipaksa. Ya, kami dipaksa secara paksa. Dia bilang, kalau tidak ikuti perintahnya, kami semua akan binasa. Pantasan kalian bisa masuk balai Liang Men dengan kemampuan kalian. Dan menculik Xiao Tian dengan mudah. Beratape bernilai. Siapa? Siapa yang menyuruh kalian? Siapa pengkhianat Liang? Bukan tak mau, tapi tak boleh ku bicara. Benar, benar. Kalau kami khianati dia, nyawa kami taruhannya tidak akan selamat. Kalian takut dibalas dendam. Tidak takut kubunuh kalian sekarang. Nyonya, kami hanya pion kecil. Perseteruan orang penting macam apa kami tahu? Ming Yue, tenang dulu. Kami cuma ingin selamat. Lepaskan kami. Aku akan kerja keras sebagai ganti. Cukup bicara. Bicara atau tidak? Tak bisa, sungguh tak bisa. Kalau kau jamin kami selamat setelah bicara, baru kami bicara. Baik, setuju. Iya. Itu Gu Zihan. Betul. Berani memfitnah Zihan? Ingin hidup terlalu singkat. Kami benar-benar tidak bohong. Benar-benar Gu Zihan. Semua yang kami lakukan atas perintahnya. Tidak mungkin Zihan. Mengapa dia lakukan ini? Tidak ada alasan sama sekali. Saat ketua masih hidup, dia adalah wakil ketua, jabatan kedua tertinggi di bawah ketua. Masih butuh alasan lain. Ini saja sudah cukup. Apa maksudmu dengan itu? Min Yue, kau belum tahu tentang token yang dimiliki pemimpin Liang Men. Sudah lama kau mengambil alih Liang Men. Pernah lihat token itu? Token? Token apa itu? Token kendali Liang Men. Tanda kekuasaan. Token sama dengan kendali Liang Men. Token apa? Token apa? Tidak pernah dengar. Liang Sheng mungkin tidak berikan. Apa bukti kalian bahwa token ini pasti ada di tangan Zihan? Liang Sheng meninggal. Benda pusaka Liang Men hanya bisa diberikan kepada Gu Zihan, adik yang sangat setia. Kamu ambil alih Liang Men. Gu Zihan belum serahkan pusaka Liang Men. Sudah jelas artinya. Dengan ambisi sebesar itu, mengapa harus memintamu kembali, bukan menjerumuskan diri? Sebenarnya, ini hanyalah sandiwara untukmu. Benar, hanya sandiwara belaka. Tahu kenapa kami menyusahkan putrimu? Itu semua rencananya. Benar, kami tidak ingin melakukannya. Dia yang memaksa kami. Menyiksa kalian lalu berpura pahlawan demi kepercayaanmu. Selain itu, secara sah, Liang Xiaotian adalah pewaris sejati Liang Men. Dia hanya tidak rela Liang Men jatuh ke tangan anak kecil. Dia sengaja menarikmu masuk, padahal sudah tahu Liang Xiaotian adalah anakmu. Dia sengaja diam. Tujuannya melihat kalian saling membunuh dan mengontrol kalian berdua. Dari awal dia tahu ini mustahil. Dia selalu melindungi Xiaotian dan mendamaikan kami. Coba pikir, kenapa baru menemukan buku harian Liang Sheng? Setelah kamu menerima Xiao Tian,
Karena dia melihat hubungan kalian berdua semakin dekat. Dia tak bisa memecah belah kalian lagi. Jadi mengungkapkan kebenaran hanya untuk dicintaimu. Tidak. Jangan coba-coba fitnah Zihan. Aku tak percaya. Zihan anggap Liang Seng seperti kakak. Anggap Xiao Tian seperti anak. Setia membantuku mengurus keluarga Liang. Aku tak percaya kalian. Kami tidak bohong. Gu Zihan ingin merebut kekuasaan. Niat jahat terlihat. Kenapa kamu masih tidak sadar? Benar. Selama bukti ada padanya, keluarga Liang akan jadi miliknya. Semua itu milik Gu Zihan. Dia hanya pura-pura menurut agar kamu menjadi lengah dan terperdaya olehnya. Jika tidak segera ditangani, nanti terlambat. Dia akan kudeta kau, rebut Liang Men. Tidak mungkin. Mubo. Xiao Tian. Xiao Tian. Kenapa kau datang? Malam dingin, cepat pulang. Paman Gu baik pada kami, dia tidak seperti itu. Ajak dia pulang dululah. Kebaikan Paman Gu pada kami jelas bagi semua. Aku takkan terprovokasi kalau tidak percaya. Selidiki saja. Pusaka Liang Men pasti ada pada Gu Zihan. Kau baru sadar saat sudah terlambat. Niat jahat Gu Zihan sudah jelas. Kau tertipu tapi tak menyadarinya. Lihat saja tanda dari Liang Men itu, kau pasti percaya. Aku pastikan kebenarannya. Tolong tinggal dulu di Liang Men sampai saya selesai menyelidiki semuanya. Bersulang. Kekuasaan di Liang Men sudah stabil, sekarang kita bisa bernapas lega. Betul. Tapi kurasa terlalu mudah. Percayakan pada wanita yang sudah 10 tahun pergi. Terlalu terburu-buru. Karakternya baik, tapi kemampuannya terbatas. Jangan khawatir, istri sulung baru belajar, wajar masih canggung. Aku akan bimbing dia perlahan. Benar. Aku selalu siap membantu. Kalau ada masalah apapun, aku juga bisa bantu selesaikan. Lagi pula, dalam beberapa tahun, saat Tian besar, dia bisa bantu istri sulung. Kemampuan paman kedua tak diragukan. Kalau urusan ini sampai ke RY, pasti beres. Kami kira Liang Lauda akan berikan Liang Men ke kamu. Soal kemampuan dan status juga, kamu yang paling tepat. RY sangat setia pada Liang Lauda, bahkan sangat perhatian. Liang Lauda sendiri mungkin tidak segitu peduli. Haha, betul-betul. Bukannya begitu. Arya lebih peduli ke kakak ipar daripada istrinya sendiri. Semua kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Sudah. Astaga, mulutku ini. Arya, kita masih belum menikah. Ayo, silakan minum. Kamu sudah cukup umur, jangan sendiri terus. Pria harus punya istri baru baik. Kalau tidak ada tujuan, untuk siapa juga uang itu dihabiskan. Kami hanya bisa cari uang, tidak bisa belanja. Lebih baik cari pasangan, biar kerja keras seumur hidup tidak sia-sia. Mau kuburkan diri dengan uang. Betul, Pak Liang kedua, jodoh perlu dipertimbangkan. Uang takkan habis. Liang Men bukan segalanya. Betul. Pikir. Bukan tidak peduli, aku takut dan tidak boleh peduli. Yang ku cinta takkan pernah bersatu. Cinta berbalik itu langka. Minum saja. Pak Liang, kapan akan serahkan lambang keluarga ke kakak ipar dan Xiao Tian? Tanpa bukti, kakak ipar sulit dipercaya orang. Belum waktunya sekarang, urusan luar bisa diatur nanti dulu. Fokus ke hal lain dulu. Semua urusan sudah selesai. Para warga yang mengacau sudah kami tangkap semua. Mereka hanyalah gerombolan tanpa arah.
Kupira. Dalang utama yang sebenarnya ada di dalam keluarga Liang. Ada pengkhianat di sini? Pengkhianat. Itu bukan masalahku. Ada yang ingin manfaatkan kekacauan saat pergantian kekuasaan. Kuasai Liang Clan lewat pusaka. RY, apakah kamu sudah menyelidiki siapa sebenarnya dalangnya? Aku tak tahu siapa, tapi mustahil warga biasa bisa membawa Xiao Tian dari wilayah Liang atau paksa nyonya lewat Xiao Tian. Mereka yang berpandangan pendek tak mungkin berani sampai begitu. Memang benar. Jadi kau menyembunyikan pusaka Liang Men, bahkan tidak memberitahu Bu. Kamu takut ada yang menunggu. Benar, kakak ipar baru datang. Belum pahami situasi yang rumit ini. Memberi pusaka padanya sekarang, seperti lemparkan domba ke kawanan serigala, aku tak akan biarkan dia dalam bahaya seperti itu. Akan kubersihkan Liang Men dulu, baru berikan pusakanya. Haha. Memang Second Master bijak dan terampil. Sangat bisa diandalkan. Bagus, kedepannya ada. Kak Ipar pimpin Liang Men, Second Master bantu. Tentu saja Liang Men akan maju lebih jauh lagi. Cepat minum. Kadang kulihat mereka berdampingan. Pasangan serasi. Jodoh ditakdirkan. Kamu bicara apa? Itu kan kakak ipar. Ternyata kita tak berjodoh di dunia ini. Halo. Bukan. Jadi, apapun yang terjadi, aku pasti akan selalu dan selalu untukmu dan Xiao Tian. Batu. Akhirnya lepas. Talinya sakit banget. Aduh, cepat. Jangan hanya kamu yang lepaskan. Cepat lepaskan aku juga. Ultraman, wow. Menurutmu, dia percaya apa yang kita katakan? Masa tidak? Cuma pura-pura kuat. Kalau tidak, mengapa bahkan lupa membawa belati? Langsung kabur panik. Aku masih pikir kita bakal kesulitan keluar. Malah lancar karena kesalahan. Sudah lama di Liang Men. Zhang Mingyue tetap tolol. Liang Men pasti punya pengkhianat. Parahnya, dia malah curiga pada Gu Zihan yang selalu mendukungnya. Ucapan kita yang campur fakta dan dusta sukses mengelabuinya. Langsung kabur atau lanjutkan tugas yang dia berikan kepada kita. Untung di ujung bahaya. Dia bilang kalau berhasil. Benar. Ayah, hari ini tepat. Saatnya Liang mengganti rezim. Gu Zihan, kau tertidur. Kau tidur di meja. Bau alkoholnya kuat sekali. Kau sudah mabuk berat. Terlalu sedikit. Kakak ipar, kenapa kau kesini? Aku sedang bermimpi. Habis. Kau benar-benar mabuk. Jangan bergerak dulu. Aku bantu kau ke kasur. Kakak ipar, kenapa datang ke sini? Malam ini dingin. Tidak. Mustahil kau datang ke kamarku. Mustahil kau mencariku. Aku pasti sedang bermimpi. Kau mabuk. Tidak terputus. Gu Zihan, kau sudah mabuk. Kakak ipar. Aku emang mabuk. Kau
aku tidak mabuk. Kalau ini bukan mimpi-mimpi saja. Kalau ini bukan mimpi-mimpi semata. Bagaimana mungkin berani pelukmu begini? Apa maksudmu, Zihan? Aku sudah punya anak. Hicks. Aku hanya peduli padamu. Aku hanya peduli padamu, Diso. Bu Zihan, jangan begini. Kau benar-benar mabuk, tidak sadar diri. Teso, sadar atau tidak? Aku tahu. Apa? Bahkan jika tak bisa bersamamu, aku akan tetap berada di sisimu, menjagamu. Akan kulindungi seumur hidupku. Dan Xiao Tian, asalkan setiap pagi bisa melihatmu. Aku sudah bahagia. Jangan bicara seenakmu, Bu Zihan. Kakak ipar. Aku akui ada perasaan tak pantas. Tapi, aku hargai kamu. Aku menghargai semua pilihanmu. Kakak ipar, aku. Ini belinya di mana? Mungkin seumur hidupku baru berani ini. Tak tahu, berani atau tidak. Bisa katakan perasaan. Bukan aku tak mau. Aku pergi. Aku tak berani. Tak bisa. Lebih tak pantas. Bu Zihan, kamu masih muda. Kamu mungkin masih belum matang dalam hal perasaan. Mungkin ini bukan cinta sejati. Ini mungkin keterikatan. Sama seperti Xiao Tian padaku. Bukan itu. Bukan keterikatan. Hanya dia yang tahu. Dia bilang, bukan. Sudah jatuh cinta padamu. Jangan pergi. Aku bahkan tak bisa memelukmu dengan tulus dalam mimpi. Aku ingin memelukmu. Fata. Simbol liang. Pemegangnya wajib patuh. Ini asli. Kau pegang ini. Dengarkan aku, kakak ipar. Kau benar-benar licik, bahkan memanfaatkan aku dan Xiao Tian. Hanya karena ambisi jahatmu. Ambisi jadi ketua liang. Berani kau goda istri kakakmu. Dasar brengsek. Tangkap si pemilik hati serigala ini. Hei orang-orang. Ayo, tangkap dia. Bagaimana kalian bisa kabur? Berkat kamu sih. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan berhasil secepat ini. Fata. Kakak benar-benar datang. Ini bukan mimpi. Fata. 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 Maaf. Seharusnya tidak. Mendamba kakak ipar. Kurang ajar pada kakak. Mulai. Perasaan tak terkendali, Kak. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Aduh, terkutuk. Hidup terkutuk. Aku ini. Aku memang terkutuk, Kak. Tapi, selama ini kuanggapmu kakak kandung. Setiap kali aku ragu-ragu, selalu kau bimbing. Solusinya. Ya, tapi sekarang aku benar-benar bingung.
Fata, katakan padaku. Aku benar-benar cintanya. Gerbang liang warisan. Kakak sulungku. Ku jaga warisannya. Ku amanahkan kepada orang yang tepat. Tapi kakak ipar juga. Ini juga warisan kakak, tapi tidak akan kuserahkan dia kepada siapapun. Ingin kulindungi selamanya. Maafkan aku, kakak. Pelat. Ku tebus dosaku di hadapanmu. Siap. Berbaris. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Kalung kakak ipar ada masalah. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Apa Guzihan menyuruhmu menculikku lagi? Kau menggelikan. Kau benar-benar bodoh sampai-sampai seperti babi. Sampai kini, masihkah kau kira Guzihan seorang ambisius yang rebut kekuasaan? Kami hanya bicara sembarangan. Kok kau percaya? Kau memang polos tapi menggemaskan. Kalian menipuku. Tapi kenapa Guzihan benar-benar punya 2 benda bukti? Menurutku yang paling licik adalah dusta yang setengah benar setengah palsu. Guzihan memang punya benda bukti Liang Men. Tapi yang ingin menguasai Liang Men mungkin orang lain. Zhang Mingyue, kau benar-benar pengkhianat. Gu Zihan membantumu, mendukungmu. Tapi kau tak bedakan benar salah, balas budi dengan kejahatan. Kalau bukan kamu, mana mungkin kami dapatkan benda bukti Liang Men yang dijaga ketat Gu Zihan? Lihat ini. Kamu tahu berapa nilai barang ini? Dengan siapa kalian berkolusi? Siapa yang ingin menguasai Liang Men? Aku, kakak ipar tercinta. Ternyata kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa tak suka uang lebih? Siapa mau jadi pangeran kalau bisa jadi kaisar? Tentu. Kecuali si bodoh Guzihan. Jadi Zihan bukan pengkhianat. Aku salah paham. Syukur punya kesadaran diri. Kamu benar-benar tidak berguna. Malah menghambat Guzihan, tapi untungnya ada kamu. Membuatnya terjatuh begitu seperti pepatah. Musuh-musuhku adalah temanku. Aku suka kebodohanmu. Zhang Mingyue, kamu benar-benar bencana. Kau hancurkan keluarga Liang dan Gu Zihan yang selalu setia. Sungguh lelucon besar. Ya, aku bahan tertawaan. Semua ini salahku. Andai bukan karena aku, Zihan pasti sudah menyelesaikan semuanya. Semua salahku. Semua salahku. Sudah, cepat berikan simbol kekuasaan Liang. Hadiah menanti kalau aku berkuasa. Kekuasaan sungguh memabukkan. Gu Zihan pasti tidak pernah bermimpi. Orang yang paling dicintainya malah menusuknya. Luar biasa. Sungguh dramatis. Apapun yang kalian mau, aku lakukan. Kumohon. Selamatkan Xiao Tian. Lepaskan Zihan. Berhenti sok pahlawan. Kau pembawa bencana. Kau bunuh semua yang mencintaimu. Andai bukan kamu, tak ada yang mati, tak ada yang tewas. Siapa berani sebut dia sumber bencana? Zihan, kenapa kau datang? Cepat pergi, Zihan. Mereka sudah dapat barang bukti, sudah terlambat. Maaf, kakak ipar. Aku terlambat. Tapi, jangan pesimis. Masih terlalu dini. Cepat pergi, tak mau merugikanmu lagi. Pergilah.
Kakak ipar, kau bukan malapetaka. Jangan dengar omong kosongnya. Kalau bukan kau, takkan kutemukan. Habiskan mereka semua. Kau sendiri. Aku kini pegang simbol Liang. Cukup satu perintahku. Kau musuh Liang sekeluarga. Tak bisa lari. Kau dan tak ada yang selamat. Lisi, dengarkan. Kebetulan sekali sebelum pasukan Liang tiba. Aku bisa ajarkan arti melampaui kemampuan. Seperti belalang lawan roda. Guzihan, aku akui kau cukup kuat. Tapi, kakak, jangan. Diam di tempat. Maju lagi. Aku bunuh dia. Tenang dulu. Zihan, pergilah. Simbol Liang harus selamat. Jangan sampai mereka dapatkan. Tapi kau yang terpenting. Guzihan, ngapain kau memaksakan diri pada Zhang Mingyue? Dia tua, jelek, dan janda yang punya anak. Ada bagusnya. Mending kau memilih aku. Kau merasa pantas? Menjijikkan. Tahu, Zhang Mingyue, jago benar kau memikat pria sampai mereka tergila-gila. Hari ini kuajar kau supaya kapok. Jadi berhenti genit. Baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Tanganmu terluka. Kenapa? Kau peduli padaku? Ini bukan waktunya. Bukti sudah diambil. Tenang. Mereka semua ini, aku akan melaporkan mereka ke polisi. Yang dulu melukaimu, takkan ku maafkan. Guzihan, ada hal harus ku beritahu. Apa itu? Maaf, aku percaya mereka sampai salahkanmu. Ucapkan kata-kata kasar. Kamu nggak marah-marah ya? Lagi marah. Tapi begitu lihat matamu, amarahku langsung hilang. Langsung hilang. Fata, mana mungkin aku marah? Tu janjikan, akan kulindungi selamanya. Ada satu hal. Apa? Jangan panggil aku kakak ipar lagi. Kalau begitu,